Nah, lalu dia tanya sama saya, Prof, untuk nguasain pelajaran SD itu butuh berapa lama sih gitu. Jadi untuk kelas 1 sampai kelas 6. Saya bilang, tergantung dari cara ngajarnya. Kalau ngajarnya itu seminggu 1 kali, ya lama gitu. Tapi kalau dia intensif, kelas 1 sampai kelas 6, 2 bulan sudah selesai gitu. Jadi nggak butuh waktu yang lama. Lalu beliau katakan, oke, kalau gitu kita coba jalankan. Nah berikutnya, untuk kuasain SMP itu berapa lama? Materi SMP kelas 1 sampai kelas 3 itu butuh waktu 2 bulan saya bilang. Loh kalau gitu 4 bulan sudah bisa nguasain, anak SD bisa nguasain kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP. Iya bisa. Nah itu dia sangat tertarik untuk menjalankan ini di Kota Solo. Sehingga anak-anak di Kota Solo ini bisa pandai matematika. Nggak ada yang takut lagi gitu. Nah kita harapkan di sini juga Bapak Ibu di gereja-gereja di Solo dan sekitarnya ini juga bisa ikut dalam gerakan ini gitu. Yang mungkin menarik gitu. Nah mungkin saya mau sharing beberapa hal ya terkait dengan hal ini. Silahkan di ini. Nah kita akan bagaimana sih mempersiapkan generasi Indonesia menuju Indonesia emas gitu ya. Nah berikutnya. Ya. Next. Nah ini Bapak Ibu, ini ada video yang cukup viral ya. Waktu saya juga dapat video ini. Apakah ini potret anak Indonesia sih? Gitu. Apakah kita mau anak Indonesia ini seperti ini di 2045 ini? Coba silakan videonya boleh dijalan di. Suaranya bisa di ini. Tahun 12. 2 tahun berapa bulan? 20. Parah budak SMA yang matematika anak. Jadi 1 tahun berapa? 12 bulan. 2 tahun dia nggak bisa gitu loh. Itu anak SMA. Nah, kebayang nggak kalau kita punya anak-anak seperti ini, gimana Indonesianya gitu loh. Dan jumlahnya sekarang banyak sekali anak-anak seperti ini gitu. Saya bukan, ini di Jawa Barat loh Bapak Ibu. Bukan di Papua di sana, bukan di daerah-daerah pelosok pedalaman, tapi di Jawa Barat. Nah, coba, padahal untuk belajar itu tidak butuh waktu yang lama. Saya coba di Narogong waktu itu bikin pelatihan selama 2 minggu. 1 minggu kita latih, kemudian hari ke-10. Hari ke-10 anak-anak sudah pintar untuk hal-hal kayak perkalian seperti ini. Coba ini berikutnya ada videonya, coba lihat. Nah ini anaknya, anak dari Narogong. Dia awalnya nggak bisa ngitung. Ini di hari ke-10 atau ke-11. Jadi nggak butuh waktu lama gitu sebenarnya untuk belajar itu. Coba kita lihat ya. Asal coba saya tanya ya. Kalau ada 1 kotak isinya 5. Kalau 2 kotak isinya berapa? 10. Wah hebat. Jadi dia udah tahu gitu loh, kenapa bisa gitu. Bisa 1 kotak isi 9, 2 kotak isi 18. wah hebat. Nah, kalau 1 tahun 2 tahun berapa? 24. Wah hebat. Nah, boleh nggak saya tahu? Tadi ngitungnya 24 dari mana ya? Dikali 2. Iya, hebat. Iya, jadi dia bisa menjelaskan dari mananya gitu loh. Pada ngajarin ini cuma 10 hari coba. Kenapa sampai tadi anak SMA itu nggak bisa gitu. Ya, jadi masalahnya sebenarnya di mana sih gitu. Itu kan perbedaannya jauh sekali. Tempatnya sama-sama di Jawa Barat ini gitu loh. Ini di Narogong. Jadi saya lihat ada yang salah di sini. Nah, jadi kesalahannya sebenarnya di sini sangat, coba kita lihat berikutnya. Nah, coba kita lihat. Ini yang kita harapkan. Ini anak Indonesia 2045. Coba, ini anak dari Nabire. Kelas 3 SD sudah bisa integral. Nah, coba kita belajar integral seperti ini kapan gitu loh. Nah,
Coba kita lihat, ini anak kelas 3 SD loh. Coba kita lihat bagaimana dia menjelaskan ini. Coba lihat. Dijalankan video. Teman-teman, kali ini saya akan mengerjakan soal triple integral. Pertama, kita tentukan integral R pangkat 3 dengan batas 0 sampai 1. Sekarang kita tentukan integral yang kedua. Integral cos kuadrat theta dan theta kita tidak bisa tentukan, maka kita pakai sifat trigonometri. Batas dari 0 sampai 2pi dan integralkan satu persatu. Wah, dikali dengan 1/2 dari integralnya. Nah, kuat per 2 sama dengan 1. Maka ini menjadi 1 per 0 kali 1 dikurangi dengan 0 kali 1 adalah 0 ditambah dengan 2pi adalah 2pi. Sekarang kita tentukan integral ketiga. Ya, di stop dulu. Nah, jadi tolong di stop. Nah, Bapak Ibu bisa lihat gimana anak yang tadinya nggak bisa ngitung sama sekali, itu di Nabire saya ambil dia dari pelosok loh. Jadi kalau mau tempat anak ini dia cerita, kalau dari kotanya itu ke tempat dia bisa 3-4 jam gitu. Jadi benar-benar di pelosok sekali. Nah, anak yang nggak bisa apa-apa, 5 bulan bisa kayak gini gitu loh. Nah, kok bisa gitu? Jadi semua sebenarnya bisa. Jadi kita ini sedang menciptakan generasi yang hebat gitu. Bagaimana anak SD kelas, misalnya kelas 3 nguasain materi SMA. Nah, ini yang kita lagi kerjakan. Kenapa? Supaya kita jangan kalah dengan AI. AI percepatannya luar biasa, manusia pun harus percepatannya luar biasa gitu. Jangan kalah gitu. Nah, ini yang kita lagi coba dan metodenya ada gitu. Kenapa nggak dimanfaatkan hal ini? Nah, misalnya ada anak ya, ini anak dari Toba. Dia kita latih dan dia itu bisa ngitung cepat sekali gitu. Jadi untuk melatih juga nggak lama. Coba kita lihat, ini kuadrat 3 digit ya, coba kita lihat. 998 kuadrat. 96004. 987 kuadrat. 974169. 978 kuadrat. 95644. 585 kuadrat. 342225. 285 kuadrat. 881225. 788 kuadrat. 620944. Ya, di stop dulu. 890. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, ngajarin itu juga nggak susah gitu loh. Jadi bagaimana kuadrat 3 digit itu nggak susah. Nah, anak-anak semua bisa, kita ajarin tuh bisa gitu. Jadi makanya belajar itu sesungguhnya sederhana, belajar itu gampang gitu. Belajar matematik tuh gampang sekali, asal tahu caranya. Nah, sehingga dengan begini percaya diri anak-anak ini jadi luar biasa gitu. Ketika dia bisa kuadrat 3 digit, itu anak-anak sangat percaya diri dan itu luar biasa. Nah, belajar apapun jadi bisa, Bapak Ibu. Nah, ini yang kita harapkan terjadi di Indonesia Emas 2045 nanti. Kita akan bukan cuma beberapa orang tapi jutaan orang. Nah, di Kota Solo ini target dari Pak Wali Kota 199.000 anak bisa semua. Nah, ini yang kita lagi kejar. Supaya tahun 2028 itu ada tes PISA, kita Indonesia bisa lebih naik tingkatnya. Peringkat kita kan di PISA 69. Nah, kita harapkan 2028 ya bisa peringkat 10 besar lah. Itu target kita. Jadi dengan cara ini bisa gitu. Jadi anak-anak SD bisa menguasai pelajaran yang lebih tinggi. Ini seperti di suku Dayak.
Waktu saya ke Kalimantan, di suku, orang bilang suku Dayak ini suku yang dianggap paling lemah dalam hal matematika. Di sana kan ada suku Melayu, ada suku Jawa, dan ada suku Dayak. Suku Dayak ini yang dianggap paling nggak bisa matematik. Tapi saya buktikan enggak, bukan orangnya. Masalahnya dia belum dapat metode yang tepat gitu loh. Ketika dia dikasih metode yang tepat, itu dia bisa. Nih misalnya seperti ini, Eva. Eva ini waktu belajar awal dia nggak bisa ngitung. Nah tapi ketika dilatih, dia bisa seperti Vanita tadi. Dia bisa integral, diferensial, dia bisa. Nah coba kita lihat nih videonya. Video sebelumnya. Nah itu coba videonya dijalankan. Saya bisa mengerjakan soal integral dan kalkulus karena memang prof yang ajarkan. Kalau prof yang ajarkan itu aku bisa langsung paham gitu loh, langsung ngerti. 99 kuadrat. Ketika awal pertama kali datang, dari pandangan saya Eva itu adalah siswa yang biasa aja. Kalau di sekolah aku kerjain soal matematika, pasti selalu dibawa KKM. Tapi setelah belajar gasing, Hah, kok aku bisa kayak gini sih? Kok aku bisa hitung cepet? 41 kuadrat. Jadi di sini Eva dan teman-temannya mereka belajar materi Olimpiade Matematika, khususnya baik tingkat SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Triple integral X, Y, Z terhadap DZ dari triple integral X, Y, Z adalah 1/8. Eva yang dulu suka main HP, setelah belajar di timnya profesor, itu HP-nya dianggurin. Jadi hari-hari yang dia kerjakan orat-oret gitu. Dan buku-bukunya sekarang lebih rapi, tulisannya juga lebih bagus. Setelah dia belajar matematika gasing ini, luar biasa sekali perubahannya. Nggak usah dipaksa, anak-anak nggak mau main HP. Lebih senang belajar matematika. Dan itu bisa terjadi perubahan yang besar gitu. Nah berikutnya kita lihat anak Indonesia 2045 anak yang apa? Ini Bapak Ibu menarik. Saya waktu itu kan Duga. Duga itu orang bilang daerah konflik. Jadi di sana itu sangat di Papua Pegunungan, itu satu daerah di mana masih pada perang suku gitu loh. Dan waktu kita ke sana, itu kita ditemuin sama OPM gitu loh. Jadi kita ada 20 orang tim ke sana, kita mau ngelatih gitu. Nah, jadi orang pada takut ke sana. Guru-guru bilang, kok berani Bapak ke sini gitu. Saya bilang kenapa enggak? Kalau kita mau ngasih dengan hati yang baik, kenapa kita takut gitu kan? Jadi kita pergi ke sana dan kita memberi enggak sampai 100 meter, di sana lagi perang suku gitu. Nah, ini kita pelatihan di sini. Tapi kita pikir mereka butuh gitu. Ternyata di sana ini mereka semangat belajar tinggi sekali. Ini ada anak kelas 1 SD. Waktu pertama datang dia nggak bisa ngitung. Nulis aja nggak bisa. Kita ajarin nulis 1 sampai 10. Kemudian di hari ke-8 ini anak, karena di sana papan tulisnya kecil, jadi dia nulis di lantai. Dia nulis soal sendiri, jawab sendiri. Coba kelas 1 SD, bayangkan. Ajaib nih gitu. Tapi ini terjadi. Dan anak-anak itu melakukan ini gitu. Mereka itu begitu menikmati matematika gitu. Jadi ketika matematika diberikan dengan metode yang menyenangkan, itu anak menikmati sekali gitu. Nah coba kita lihat videonya di sini. Silakan videonya, boleh. Dengan sendirinya membuat soal secara mandiri dan dikerjakan secara mandiri. Gila. Anak ini sebenarnya tidak bisa tulis bilangan, sebenarnya bisa tulis bilangan. Kanan ada 3 tambah kiri ada 3 digabungkan jadi tambah 3 sama dengan 6 tambah 5. 15. 9 tambah 5. 14. Nah, ini anak kelas 1 juga gitu loh. Di Timika. Dan kita di gasing tidak hanya belajar ngitung sebenarnya.
Yang kita latih adalah kemampuan mereka bagaimana menyampaikan, berkomunikasi gitu, berkolaborasi untuk bisa menjelaskan matematika ini. Jadi bukan sekedar ngajar, ngitung cepat, enggak. Matematika enggak bisa diajarin cuman ngitung cepat gitu. Tapi matematika itu bisa dilatih dengan cara yang mengasihkan, menyenangkan gitu. Nah, ini sambil mengajarkan ada namanya 8C, critical thinking, communication, collaboration, terus ada creativity gitu. Itu semua mencakup semua. 8 aspek itu aspek ke-8 keterampilan abad 21. Nah, jadi anak-anak ini bisa dia menyampaikan sendiri di hadapan teman-temannya. Misal tadi 3 ditambah 3, bagaimana cara menjelaskannya ke temannya? Dia bisa menjelaskan. Nah, itulah anak Indonesia 2045 kita harapkan mereka seperti ini gitu. Jadi anak-anak yang hebat-hebat gitu loh. Anak yang tidak menghafal, tapi bisa menjelaskan. Nah, berikutnya. Ya. Jadi ini mungkin video yang Bapak Ibu pernah lihat. Anak Indonesia 2045 kita harapkan adalah anak yang mempunyai percaya diri. Ini anak ini sama seperti Vanita, dilatihnya barengan. Tapi dia udah kelas 6, kalau Vanita tadi kelas 3. Nah, dia ini waktu sudah menguasain kalkulus, saya minta tanya dia, kamu mau berani ngajar nggak? Ngajar apa Pak? Dia bilang, ngajar mahasiswa. Mahasiswa di mana? Di Uncen. Nah, dia bilang bisa. Nah, akhirnya dia berani, coba lihat bagaimana beraninya dia dan artikulasinya itu dia bagus sekali gitu loh. Jadi dia bisa ngajar dengan sangat bagus. Coba kita lihat videonya ini benar. Baik, selamat pagi semua. Sebelumnya saya berikan selamat pagi dulu kepada Bapak Rektor, lalu Bapak Dekan, dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Jayapura. Coba, anak ngasih kuliah 1,5 jam. Ada tanya jawab. Coba kan keren sekali gitu loh. Ini anak Indonesia 2045 harus kayak gini gitu. Nah, anak-anak di Solo ini harus kayak gini. Harus bisa mencapai kayak gini. Baru itu keren gitu loh. Nah, ini yang kita harapkan gitu loh. Tidak sekedar anak yang hanya main HP gitu. Nah, Bapak Ibu tahu nggak kalau anak main HP, apalagi TikTok gitu ya, misal atau yang 1 menit itu loh video. Itu istilahnya bisa membuat fokus anak itu hilang. Karena 1 menit ganti video, 1 menit ganti video. Itu membuat anak itu susah fokus. Sehingga kalau ngedengar ceramah, ngedengar bosen. Karena dia cuma biasa 1 menit nih. Nah, itu mungkin perlu kita bagaimana caranya mengubah kebiasaan ini. Nah, bisa menjadi seperti anak-anak ini. Anak-anak ini waktu kita latih Bapak Ibu dari pagi, dari jam 7 pagi, jam 8 pagi, mereka bisa stay sampai jam 8 malam. Fokus. Ternyata bisa. Nah, dan mereka nggak peduli sama HP, sama apa nggak peduli. Nah, ini yang kita mau bentuk di sini. Kita ubah Solo dan sekitarnya. Nah, berikutnya, coba. Baik, selamat pagi. Berikutnya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini anak-anak yang pernah kita latih. Dan kita harapkan nanti ke depannya 2045 anak-anak kita akan lebih hebat dari ini. Ini anak-anak yang pernah saya latih di dalam olimpiade, berbagai olimpiade. Mereka sudah jadi lulusan Harvard University, MIT gitu, Stanford University, top-top university di dunia. Nah, kita mau ke depannya anak-anak Solo dan sekitarnya itu bisa ke sana gitu. Apalagi sekarang pemerintah sudah menyiapkan sarananya. Namanya Sekolah Unggul Garuda. Presiden untuk Sekolah Unggul Garuda ini telah menyiapkan dana untuk anak-anak yang lulus
dari SMA Garuda, unggulan Garuda ini, beasiswa kalau perlu sampai S3. Nah, dan ini jumlahnya sekarang 40 sekolah unggul Garuda di seluruh Indonesia. Nah, siapkan anak-anak Solo supaya bisa masuk ke sekolah unggul Garuda ini. Sehingga nanti dia bisa sekolah di top-top universitas seperti ini. Nah, kurikulumnya sedang kita siapkan. Jadi saya juga diminta bantu. Nah, untuk ke arah ke sana. Ini yang kita harapkan ke depannya bagaimana anak-anak Indonesia bisa lebih hebat. Karena sudah terbukti di Olimpiade Fisika Matematik, anak-anak kita yang lulus, yang dapat medali itu mereka jadi anak yang luar biasa sekali. Mereka jadi ilmuwan-ilmuwan yang hebat. Nah, berikutnya. Jadi sebenarnya gimana sih cara membuat itu gitu ya, berikutnya. Karena ini nggak ada anak bodoh gitu aja. Kita mesti meyakini itu. Jadi kalau kita udah bilang ada anak bodoh, yang udah nggak bisa diubah. Tapi kenyataannya emang nggak ada anak bodoh gitu. Jadi yang ada itu apa? Mereka yang belum dapat kesempatan belajar di guru yang baik dan metode yang benar gitu. Ini aja gitu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, saya waktu dengan wali kota Solo ini bilang, waktu pelatihan nanti nih rencana tanggal 10 Juni. 10 Juni ini pelatihan pertama di Solo. Itu saya minta kasih saya 48 guru dan 96 murid yang dianggap paling bodoh, saya bilang. Yang 2 tambah 2 nggak bisa. Kalau perlu anak ABK gitu. Kita akan buktikan bahwa mereka itu bisa gitu. Jadi nggak ada yang nggak bisa. Di Bojonegoro kemarin kita ada pelatihan di bawah 20 anak yang berkebutuhan khusus. Yang ada autis, ada apa gitu ya. Nah, dalam 2 minggu tadinya bergaulnya susah, sosialisasi susah gitu. Dalam 2 minggu berubah. Ada cerita satu anak, dia begini. Waktu awal ngomong aja sama temennya males. Tapi selesai pelatihan 2 minggu, anak ini, ibunya yang cerita, dia bilang. Anak ini katanya ketika temennya ulang tahun, dia datengin bawa kue. Ngucapin selamat ulang tahun. Coba keren banget kan? Tadinya nggak bisa sosialisasi gitu loh. Nah, jadi di metode ini tidak hanya ngajar ngitung cepat, tapi bagaimana mengubah diri anak-anak itu gitu. Nah, yang penting di sini adalah metodenya. Banyak orang bilang, Prof, kalau misal kurikulum gimana? Kurikulum nggak akan mengubah orang. Kurikulum apapun nggak ada masalah kalau metodenya benar. Anak pasti belajar jago, bagus gitu loh. Ini masalahnya metodenya, metode belajarnya itu yang paling penting, itu metode belajarnya. Nah, berikut. Nah, misalkan gini ya, kalau metode itu yang baik ya, guru yang baik, ini anak awalnya takut matematika. Nah, tapi... 1 ditambah 1, 2, ya. ditambah 3, 6, 6 ditambah 4, 10, 10 ditambah 2, 12, 22 ditambah 22, 44, 8 dikali 8. 8 kali 8. 9 dikali 9, 81. 4 dikali 4, 16. 5 dikali 5, 25. 7 dikali 7, 49. 6 dikali 6, 36. 6. 12 dikurang 8. 12 dikurang 8. 4, 24 dikurang 8. 16, 74 dikurang 6. 68. Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Dengan metode yang baik, itu anak itu tadinya takut matematik, tadinya enggak percaya diri menjadi percaya diri. Nah, dilihat juga di sini, sekarang ini yang jadi masalah di dunia adalah math anxiety. Kecemasan, ketakutan akan matematik. Itu melanda seluruh dunia gitu. Jadi anak takut matematik. Waktu saya
pergi ke daerah-daerah di timur di sana, gurunya cerita, kalau matematik muridnya lari ke toilet gitu. Mereka sangat takut sama matematik gitu loh. Ya memang gurunya juga galak gitu, main pukul gitu kan. Tapi poinnya di sini adalah anak-anak begitu takut sama matematika. Nah, sekarang ternyata dengan pendekatan yang benar, metode yang benar, anak yang tadinya takut matematik jadi berani. Sekarang sudah begitu banyak anak-anak itu di seluruh Indonesia. Sekarang ini kita udah ada 117 kabupaten dari Aceh sampai Papua. Yang lucu juga ada cerita di Aceh. Aceh itu waktu kita ke Aceh, itu anaknya takut sama matematik. Gurunya kan kalau gasing itu goyang ya, nyanyi, tepuk tangan, pokoknya enjoy lah, asik menyenangkan gitu ya. Nah, ketika di Aceh, kita ke sana, gurunya nggak mau goyang. Karena kan dia nggak biasa goyang gitu ya. Nah kemudian ketika si trainer yang goyang-goyang gitu ya, si gurunya muridnya begini aja. Jadi kayak si trainernya kayak orang gak laku gitu. Tapi hebatnya Bapak Ibu, ketika di hari kedua ketiga itu semua berubah. Dan guru-guru menyukai, anak-anak mulai menyukai. Dia mulai bermain, berteriak, kayak bebas gitu. Kayak ada satu kebebasan, dia mengungkapkan pendapatnya dan itu terjadi. Jadi kayak ada kegerakan gitu. Mereka ini sekarang minta lagi. Waktu di Aceh kita udah di Langsa, di Sabang, di Aceh Timur gitu. Dia udah 5 kabupaten lebih. Dan Bapak Ibu bisa lihat perubahan yang luar biasa. Nah, berikutnya. Ya. Nah, ini juga. Jadi ini guru dari Morotai. Jadi dia terkenal sekali disebut guru pencabut nyawa gitu. Tapi dia berubah. Ada cerita lucu Bapak Ibu. Cerita di Bitung. Ada seorang ibu guru, dia disebut ibu monster. Karena galak gitu kan. Nah kemudian si ibu ini ikut pelatihan. Nah ketika kembali dari pelatihan, 2 minggu kemudian gitu, kan dia berubah selama pelatihan 2 minggu, lalu dia bilang, anak-anak kan, dia dengan lembut kan, anak-anaknya bingung gitu. Dia bilang, ibu dari mana 2 minggu ini? Jadi ada perubahan yang luar biasa terjadi pada guru-guru. Sekarang kita sudah ngelatih 12.000 guru. Dan itu berubah total. Bapak Ibu bisa tanyakan kepada guru-guru yang pernah dilatih gasing, bagaimana mereka berubah. Dan kesaksiannya banyak sekali, ribuan kesaksiannya. Ada di video-videonya banyak sekali. Dan mereka menyatakan ada perubahan di gasing ini. Nah ini sebenarnya yang kita harapkan bahwa gereja bisa ambil peran di sini juga. Bagaimana mengubah guru-guru dari guru yang galak, guru killer, menjadi guru yang dikasihi. Yang bisa mengasihi anaknya dan benar-benar dia merasakan cinta kasih gitu, anak-anaknya itu. Ini yang kita lagi bentuk lewat gasing ini. Gitu. Nah ini kita lihat coba videonya. Itu pencabut nyawa, guru pencabut nyawa. Luar biasa sekali, saya sudah mulai, pribadi saya rasa berubah jauh sekali. Selalu tersenyum setiap saat. Kan, yang dulunya saya susah untuk senyum, setelah belajar dengan gasing ini, saya lebih menebar senyum setiap hari. Nggak pakai ribet, pokoknya nyenengin, seru, mengasihkan, heboh, dapet semuanya. Keren, pokoknya gasing keren banget. Ya berikutnya. Ya. Nah, Bapak Ibu di gasing juga kita belajar di metodenya ini menjadi leader. Anak-anak jadi leader sambil juga belajar otak tengah. Karena kan ada otak kiri, otak kanan, otak tengah. Otak tengah itu di jari Bapak Ibu. Jadi ketika misalnya kita bilang fa, fa, mi, fa, sol gitu kan. Jadi fa itu 4, tapi mesti cepet kan. Susah kan kalau Bapak Ibu awalnya misal fa bisa oke. Mi, fa, sol misalnya gitu kan. Tapi coba fa, mi, fa, sol gitu kan. Harus cepet
kan susah gitu. Nah itulah koordinasi otak tengah ternyata manfaatnya besar, membuat anak lebih cerdas. Jadi ketika kita memaksimalkan otak kiri, otak tengah, otak kanan, itu luar biasa. Otak kanan itu dengan musik, otak kiri itu logika. Jadi itu yang kita latih, ternyata dampaknya luar biasa gitu. Nah ini lihat leadership anak ini. Jadi setiap anak kita harapkan bisa mimpin gitu. Nah coba kita lihat. Nah kan gerakannya susah kan itu. Iya, di stop dulu. Ya. Jadi ini yang kita latih, kecerdasan anak itu meningkat, ada 8 kecerdasan. Semua kecerdasan ini meningkat dari selama 2 minggu pelatihan ini. Nah, ini ada anak ABK, Bapak Ibu yang di sebelah sana itu anak ABK. Dia nggak bisa ngitung sama sekali. Tapi begitu dilatih dia bisa menjelaskan kenapa gitu. Coba kita lihat. Ini anak menarik sekali. Dia di Bojonegoro ini. Coba. Pelatihnya dari ini, dari apa? Dari Kupang. Coba. Tidak belajar gasing. Suka. Kenapa suka belajar gasing? Seru. Seru. Di gasing itu kita belajar sambil bermain kan? Iya. Iya. Suka tidak permainan di gasing? Suka. Oke. Sekarang Devina, kalau ibu guru tanya, Devina, bagaimana sih cara hitung 8 tambah 3? Coba. 8 di kepala. 11. Bagaimana coba jelaskan ke ibu? 8 di kepala, terus 3 di jari. Terus 8 2. 8 pasangannya 2. Terus jadi 1 11. Oke, tas dulu. Sekarang gini lagi. 8 tambah 5. Bagaimana cara hitungnya? Di kepala 8, terus 5 di jari. Terus 8 pasangan 2 jadi 13. Yeay, kan harus 9. Bisa tidak kalau ibu guru tanya 9? 9 tambah. Coba 9 tambah 2. 9 tambah 2. 9 disimpan di tangan. Dari tangan. Pasangan 9. 1. Jadi berapa? Yeay. Iya, di stop dulu. 9 ya. Tambah. Nah, Bapak Ibu bisa itu yang tadi ibunya dia nangis di situ. Ketika anaknya bisa, ibunya nangis, dia bilang, kok ada ya orang punya hati sebegitunya mau ngajarin anaknya dia. Padahal tadinya udah gak ada harapan. Dia bilang anaknya udah gak ada harapan, gak bakal bisa. Dan itu nangis bener loh. Ibunya sampai bilang, belum pernah saya lihat ada guru punya hati seperti itu. Menyayangi muridnya sampai muridnya itu bisa gitu. Nah itu yang kita harapkan guru-guru yang punya hati Bapak Ibu. Ini yang akan kita latihkan di Kota Solo sekitarnya ini. Bagaimana guru ini mengajar dengan hati. Ini yang udah hilang selama ini. Nah ketika mengajar dengan hati itu benar-benar menjadi kesaksian yang luar biasa. Benar ibunya ini sampai sekarang komunikasi terus sama gurunya. Dia bilang, ini luar biasa. Nah itu guru yang sudah dilatih Bapak Ibu akan jadi hebat sekali dan dia bisa memberikan kepada yang lain. Nah ini misalnya tadi kan perbaikan kecerdasan. Dalam gasing itu kita kalau ngajar soal itu diberikan dalam lagu gitu. Nah misalnya seperti ini coba kita lihat. Durian-durian di keranjang jumlahnya ada 9. Jika ditambah 5 jumlahnya berapa? Kali 4 24 7 kali
Nah, jadi memang kita belajar tuh dari pagi sampai sore nyanyi terus, nyanyi, goyang, joget gitu, bermain game. Itu Bapak Ibu. Makanya anak-anak ini suka sekali. Kalau sudah jam 5 sore gitu ya, misal kita mau tutup gitu ya, mereka bilang tambah lagi gitu. Jadi mereka mau terus gitu loh. Nah, kalau dikasih soal, misal 10 soal, tambah lagi, mereka suka gitu. Bahkan di hari terakhir ya, kemarin ini baru aja selesai di Mempawah. Di hari ke-14 udah selesai. Begitu pelatihan selesai pada nangis semua, mereka bilang tambah lagi dong. Nah, jadi mereka waktu itu sempat diwawancara, mau nambah berapa? Dia bilang 50 hari lagi. Karena mereka merasa senang gitu loh. Belajar itu menyenangkan. Nah, ini yang belajar menyenangkan ini yang kita harus terapkan, bagaimana anak-anak ini jadi suka belajar matematika, nggak lagi menakutkan. Nah, kalau kita bisa ubah ini di Solo, ini luar biasa banget gitu loh. Apalagi kalau gereja bisa peran di sini, keren banget. Itu aja saya lihat. Nah, berikutnya. Ya. Nah, ini yang tadi keterampilan abad 21 ada critical thinking, kreativitas dan lain-lain. Ini juga akan berubah ya selama pelatihan. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu ini yang kita udah. Jadi dari Aceh, Papua ini sudah bergerak nih Bapak Ibu. Kita lihat di sini, dari Aceh sudah ada 5 kabupaten. Paling banyak ini Papua, sudah 24 kabupaten kota. Nah sekarang kemarin waktu pelatihan guru-guru untuk program PISA, 179 guru yang kepilih, guru terbaik seluruh Indonesia. Tahu nggak Bapak Ibu berapa dari Papua? 44 orang. Bayangkan 44 orang Papua ngajar matematik di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera yang sebelumnya nggak pernah kepikir. Coba. Jadi yang ngelatih kemarin di Kulon Progo ini orang Papua dari Maibrat. Asli Papua gitu. Bisa Bapak Ibu. Nah, coba bayangkan kalau kita bergerak semua. Ini semua kan bisa pinter gitu loh. Jadi Bapak Ibu ini sudah bergerak. Tahun ini Pak Prabowo minta 150 kabupaten. Coba. Jadi 150 kabupaten baru gitu ya. Jadi kita harapkan bisa separuh kabupaten di Indonesia bisa selesai. Nah berikutnya. Memang ini hasilnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat hasilnya itu dari penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian itu naiknya luar biasa. Dan uniknya Bapak Ibu, dalam pelatihan ini akhirnya sama semua gitu. Enggak tergantung dari daerahnya. Berikutnya gini. Ya berikut. Ini misal dari beberapa daerah kita lihat. Hasilnya sama Bapak Ibu lihat. Mau dari Manokwari, mau dari Tapanuli Utara, Humbang Hasudutan. Awalnya beda tapi akhirnya sama. Jadi di Solo pun bisa. Jadi akhirnya itu sama. Mau dimanapun juga. Karena apa? Karena metodenya Bapak Ibu. Jadi itu yang nanti kita harapkan berikutnya. Ya kita lihat. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat. Yang kuning itu adalah hasil sebelumnya dari berbagai kabupaten. Dari 100 kabupaten lebih. Kemudian yang merah itu adalah hasil sudahnya hampir sama semua. Jadi mau dari Nabire, mau dari Masohi, Ande atau apa semua hasilnya sama. Nah ini menarik Bapak Ibu. Saya pikir ya, saya pernah merenung. Kok Tuhan kasih ini ke Indonesia gitu. Nah waktu itu sempat kita diskusi sama Pak Jokowi juga dengan ada Pak Luhut juga. Saya kebetulan sekarang kerja untuk Pak Luhut. Nah kita sempat diskusi, banyak negara mau minta ini. Tapi dalam diskusi itu dibilang jangan. Metode ini begitu mudah direplikasi. Nah kenapa nggak di Indonesia dulu aja gitu. Jadi ketika Indonesia udah selesai mau dibagikan ke seluruh dunia terserah saja gitu. Gak ada masalah, malah Indonesia bisa jadi berkat bagi dunia gitu. Jadi sekarang coba manfaatkan. Nah waktu saya pikir kok Indonesia yang dapat gitu loh.
Pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan di Indonesia gitu. Nah itu. Jadi saya pikir ada sesuatu yang mungkin kita nggak tahu apa rencana Tuhan gitu. Ya bahkan saya pikir kenapa saya ada di sini, saya juga nggak tahu. Tuhan pasti punya sesuatu gitu. Nah jadi Tuhan sedang bekerja gitu saya bilang. Jadi saya bayangkan ada sesuatu misi saya percaya yang Tuhan sedang kerjakan untuk Indonesia itu aja. Nah berikutnya coba kita lihat. Iya berikutnya. Nah ini contoh, jadi kita semua daerah Bapak Ibu, kita sudah bikin pemetaan ini. Untuk kota Solo juga ada, ini kota Sorong kemarin. Kita bikin gimana kota Sorong 1.500 guru, 29.000 siswa selesai dalam 6 bulan. Nah ini daerah-daerah lagi bikin ini Bapak Ibu. Jadi kayak ada kegerakan gitu loh. Untuk seluruh siswa pandai. Dan ini Bapak Ibu, India, Cina, itu mereka sendiri orang India bilang. Kan pernah saya bilang, orang India pintar-pintar. Enggak, mereka bilang. 90% masih bodoh. Nah coba kebayang, kalau Indonesia, semua anak bisa seperti ini. Indonesia itu bisa lead the world. Bisa luar biasa Indonesia, itu bisa terbaik di dunia. Jadi, nah apa maksudnya kalau Indonesia sudah jadi terbaik, apa maksud Tuhan? Nah itu kita nggak tahu gitu. Jadi saya cuman pikir, saya jalanin aja. Tuhan punya maksud, ya sudah, Tuhan yang atur semua. Bagian saya adalah ini gitu. Sudah saya jalankan, saya percaya Bapak Ibu juga ada di sini pasti Tuhan punya maksud. Itu kita lihat nanti bagaimana Tuhan bekerja, itu aja berikutnya. Nah ini Bapak Ibu, di sana, ini di Dogiai, kita sampai ke pelosok-pelosok benar-benar, coba lihat mereka masih pakai koteka. Tapi mereka belajar matematik, tadinya nggak bisa Bapak Ibu, sekarang mereka jadi guru. Bayangkan orang pakai koteka jadi guru kan keren Bapak Ibu. Iya, nah coba kita lihat Bapak Ibu nih. Nah, coba videonya. Gasing Koko Magio. Coba, ini kan Bapak Ibu lihat, siapa yang bisa jangkau itu? Harusnya gereja. Sampai pedalaman-pedalaman gitu. Nah itu kita harapkan ada gerakan dari gereja menjangkau sampai ke pelosok-pelosok. Ini saat ini tim kami sedang di Mambramo Tengah. Mambramo Tengah itu kalau mau ke sana harus ke Jayapura dulu. Jayapura naik pesawat kecil ke Wamena, terus dari Wamena jalan darat sekitar 4-5 jam. Naik gunung, turun gunung. Nah, sampai benar-benar ke gunung di pedalaman dingin sekali di sana. Tapi kita pergi ke sana. Dan dampaknya Bapak Ibu luar biasa. Guru-guru yang tadinya nggak bisa, mereka bisa. Dan anak-anak yang tadinya nggak bisa, takut matematik, mereka senang luar biasa. Nah, jadi di Mambramo Tengah itu ada 3 distrik lagi kita kerjain. Distrik pertama baru selesai dari Kobakma. Itu saya dengar di Kobakma ini mereka itu sekarang kayaknya udah selesai hari ini. Kemarin. Mereka itu sangat minta tambah lagi. Mereka menangis. Semuanya menangis Bapak Ibu. Minta supaya guru-gurunya ditinggal. Kita kirim kalau nggak salah 8 atau 10 guru
mereka minta ditinggal sana. Bahkan ada yang menarik Bapak Ibu, di Mentawai. Mentawai, gurunya itu dari Halmahera Tengah. Nah, sampai anak-anak itu menangis, pegangin kaki gurunya, waktu akhir itu gak boleh pulang. Lalu sampai satu anak bilang gini, Bapak, saya siapin rumah, nanti papa saya yang bikinin rumah untuk guru. Sampai begitu gitu loh. Gak boleh pulang. Itu apa? Karena cinta. Dia mencintai gurunya. Kenapa bisa mencintai guru? Gurunya mencintai dia dulu. Mencintai siswanya. Dan ini terjadi Bapak di berbagai tempat. Pernah ada satu menarik juga. Gurunya dari Bitung. Pelatihannya diadakan di Sumedang. Itu kaki gurunya dipegangin gak boleh lepas. Gak boleh pulang. Nangis semua. Terus orang tuanya seneng, saking senengnya. Itu pulang guru trainernya itu dikasih kue-kue, kasih segala macam. Sampai overweight itunya. Pesawatnya. Karena cinta gitu. Orang tuanya melihat perubahan yang besar terjadi di anaknya. Nah coba Bapak Ibu, kalau kita bisa ngasih yang terbaik seperti ini. Ini kan luar biasa sekali gitu. Nah berikutnya kita lihat. Ya, jadi ini kita harapkan gereja ini bisa bergerak dan bisa jadi luar biasa. Nah, oh ya ini sebelumnya, ini terakhir, video terakhir. Ini ada, kita latih TNI juga Bapak Ibu. Jadi sudah ada 750 TNI. Ternyata perubahan yang luar biasa terjadi di TNI. Nah, coba kita lihat perubahannya apa aja. Ya silakan. Saya setelah mempelajari metode gasing, saya mampu berpikir lebih cepat. Entah itu dalam tindakan maupun dalam mengambil keputusan. Berpikirnya lebih cepat, kalau ditanya juga jawabannya lebih cepat, ngerespon seseorang tuh udah kayak berasa udah lebih cepat lagi, kayak udah lincah gitu. Saya sekarang bisa menjadi seorang pengajar. Dalam metode gasing ini saya menjadi percaya diri dalam mengajar, mahir dalam mengajar. Saya sekarang mempunyai rasa percaya diri dan juga berani untuk bicara di depan orang banyak. Perubahan yang saya perhatikan dengan seksama pada di kelas A, yang awalnya mereka itu notabene kaku dan kurang senyum, dengan adanya pelatihan gasing ini, mereka bisa lebih senyumnya lebih mereka dan lebih semangat Pak. Mereka mampu berkolaborasi, berkomunikasi satu sama lain, sudah tidak terikat, sudah tidak ada keseganan. Ya, mereka silakan, jadi merasa dulu. percaya diri dan merasa mereka. Ya. Nah, itu tentara awalnya kaku Bapak Ibu. Jadi mereka kan udah dibiasa dilatih kaku kan. Sekarang suruh dilatih senyum gitu loh. Nah itu susah sekali. Ternyata dalam 2 hari tentara itu bisa senyum gitu. Bisa goyang, bisa ketawa, bisa pokoknya menikmati sekali. Dan dampaknya sekarang ketika dikirim ke pelosok-pelosok, pedalaman-pedalaman, mereka itu berinteraksi dengan sangat baik. Karena sudah berubah, nggak kaku gitu. Tapi mereka sudah bisa goyang, joget, segala macam. Menarik Bapak Ibu. Jadi sekarang ini kita lagi mau pelatihan lagi dengan tentara. Dan kita harapkan lebih, karena tentara ini mereka bilang kami butuh ini. Kami butuh tidak hanya untuk mengubah tentaranya. Tapi kami butuh untuk bisa mereka itu memberikan kepada anak-anak di sana. Jadi itu sharing saya Bapak Ibu. Kita mungkin bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Saya cuman ingatkan bahwa ada misi Tuhan pada kita, gitu aja. Yang gak tahu apanya, tapi saya percaya Indonesia akan jadi hebat. Nah, kalau kita lihat sejarah bangsa kita ya, di abad ke-7. Itu waktu itu ada Sriwijaya. Jadi India, Cina itu hebat. Ada Sriwijaya. Terus abad 14, 700 tahun kemudian, 7 abad kemudian. Itu ada Kubilai Khan, Genghis Khan itu. Kemudian ada India hebat. Dan ya Indonesia waktu itu Majapahit. Hebat. Nah ini 700 tahun lagi nih. Sekarang abad 21 nih.
India, Cina hebat kan? Iya enggak? Nah, Indonesia yakin hebat. Nah, itulah kita. Jadi Bapak Ibu, kita punya peran besar dalam sejarah nih. Ini sejarah loh Bapak Ibu. Jadi kita sedang menorehkan sesuatu sejarah Indonesia. Mungkin yang akan dilihat ratusan tahun kemudian. Dan jadi saya terima kasih